Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Riyadhus Shalihin rahimahumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majlis yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita pada malam ini adalah Islam dan politik. Bapak Ibu, Islam menurut kajian kontemporer itu satu-satunya agama yang tidak sekedar membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dan sistem yang dianut manusia dalam konsep muamalahnya, dan juga hubungan manusia dengan alam, bahkan hubungan manusia dengan alam selain alam dunia. Itu semuanya tercakup di dalam Islam. Jadi kalau kita membahas politik, politik itu kan bagian dari muamalah, hubungan interaksi antar manusia dengan manusia yang lain. Nah, bagaimana Islam memandang politik ini? Dulu para ulama membahas politik itu dengan sebutan as-siyasah. Di Indonesia kita jadi siasat. Tapi bahasa itu adalah bahasa Arab. Dulu penggunaannya adalah dengan penggunaan istilah as-siyasah, yaitu maknanya adalah siasat, cara mengatur, strategi di dalam mewujudkan hal-hal yang memang dikehendaki bersama. Nah, bagaimana Islam dan politik hubungannya sangat kental, sangat kuat. Tetapi di samping kuatnya hubungan Islam dan politik, penyalahgunaan politik dalam Islam juga tidak kalah alaminya. Jadi ini dua hal yang saling membutuhkan, tetapi kadang disalahgunakan. Politik menggunakan Islam atau Islam menggunakan politik. Nah, kalau politik menggunakan Islam itu biasanya munculnya adalah kehancuran. Tapi kalau Islam memanfaatkan politik, biasanya munculnya kemaslahatan. Sehingga ini harus dipahami dengan baik, agar kita sebagai Muslim tidak anti politik, tetapi kita sebagai Muslim ya jangan mau dipolitiki oleh orang yang sengaja untuk mencari sesuatu dengan label Islam. Kita awali dengan sejarah dulu. Rasulullah secara spesifik tidak ada pembahasan mengenai politik. Kalau politik itu diartikan sebagai siasat zaman modern, karena Rasulullah kan menggunakan wahyu. Semua keputusan Rasulullah, baik piagam Madinah, perjanjian Hudaybiyah, terus kemudian bagaimana beliau melawan orang kafir, semuanya berdasarkan wahyu. Rasulullah melawan orang kafir atau diem itu bukan karena kehendak beliau. Ketika beliau di Mekah kurang lebih 12 tahun,
Allah tidak mengizinkan Rasulullah membalas cacian orang kafir. Allah tidak mengizinkan Rasulullah melawan orang kafir, walaupun orang kafir menindas umat Islam, bahkan membunuh sebagian umat Islam, menyiksa orang Islam. Tapi Allah perintah pada Nabi sabar. Nah, jadi sikap sabar itu ya sikap politik Nabi ketika berada di Mekah. Beliau menghadapi tirani, beliau menghadapi kekuasaan yang luar biasa. Beliau diteror, beliau diboikot, tapi sikap politik beliau adalah diam, sabar, memaafkan. Itu sikap politik. Bapak Ibu, kalau kita kaji dalam politik modern, di sikap politiknya begitu. Makanya kalau ada orang yang mengikuti polanya Nabi pada waktu itu, bisa saja, dan itu bisa dibenarkan. Sikap politik seperti itu bisa dibenarkan. Artinya apa? Ada tirani, ada macam-macam. Beliau pilih sabar. Ya mungkin pertimbangannya banyak. Kalau melawan tidak cukup kekuatan. Kalaupun nekat, yang ada adalah kehancuran, maka lebih baik mengalah saja. Ya udah. Yang penting kita menjalankan agama sesuai dengan apa yang kita yakini. Itu sikap politik Nabi, dan itu bimbingannya wahyu. Bimbingannya wahyu. Terus kemudian yang kedua, ketika beliau pindah ke Madinah. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, beliau mendapat sambutan yang luar biasa. Kita tentu tidak asing dengan syair Tola'an Badri. Tola'an Badru alaina min saniyatil wada. Itu kan sambutan penduduk Madinah kepada Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke Madinah. Itu yang terjadi begitu. Nah, begitu sampai di Madinah mendapat sambutan yang kuat, dukungan politik yang luar biasa. Maka baru tahun kedua beliau hijrah, 2 tahun. 2 tahun beliau hijrah. Orang kafir itu mulai, orang kafir Mekah yang dulu gak suka, mulai melihat tanda-tanda ini Muhammad jangan dibiarkan besar. Kalau dia dibiarkan besar, nanti membesar kita kalah. Maka beliau harus sejak mulai kecil. Waktu itu Nabi Muhammad temannya masih dikit. Maka terjadilah ancaman perang Badar 313 lawan 1000. Ada yang menyebut 317. Kalau di Sahih Muslim itu 317 lawan 1000. Jangankan sahabat, Nabi saja tidak yakin menang. Karena apa? Karena musuhnya sudah terlalu kuat dibandingkan dengan beliau. Tapi sikap politik Nabi saat itu diperintahkan perang. Maka beliau ya udah, beliau ambil sikap, kita perang. Karena perintah Allah, maju, mati, syahid, hidup mulia. Itu prinsip. Nabi menyemangati begitu. Di lembah Badar malam kayak gini, besok perang, Nabi susah. Maka beliau di kemahnya tidak tidur. Beliau istighosa, meminta pertolongan kepada Allah. Sampai doanya yang terkenal itu, ya Allah, jika saat ini makna umumnya, ya Allah, jika orang Badar ini orang kafir menang, maka engkau tidak akan disembah lagi selamanya di muka bumi. Sampai sebegitunya Rasulullah berdoa. Nah, kemudian Rasulullah semalam suntuk istighosa, minta kepada Allah sambil menangis sampai serbannya itu jatuh. Ketika Rasulullah serbannya jatuh, diambil oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menepuk
Baru Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasul, sampun lindungo ya Rasul. Kula kok ora mentolo panjenengan donga kok kados mekaten susah. Nah, paginya ketika perang Rasulullah sudah pasrah, ya Allah, kami hanya 317, musuh 1000 dengan senjata lengkap di atas kertas, musuh menang. Dan kita pasrah. Tapi begitu mulai perang, Allah menurunkan 1000 malaikat, mereka lah yang perang. Jadi sahabat Nabi itu malaikat yang masih itu ada di dalam Quran di surat Al-Anfal ayat 9 dan 10 dan seterusnya. Nah, itu sikap politik Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dulu bahwa Rasulullah bagaimana beliau berpolitik di Madinah, di Mekah pada awal, kemudian di Madinah. Di Madinah perang hanya 2 kali dengan orang kafir Quraisy, yaitu perang Badar, perang Uhud kalah, terus kemudian Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Orang kafir Mekah kalah. Nah, sikap politik Rasulullah berikutnya adalah terhadap orang-orang yang belum pernah berusaha mencelakai Nabi, memboikot Nabi, beliau sikap politiknya adalah memaafkan pada hari penaklukan kota Mekah. Itu realisasi berpolitik yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dari itu sesungguhnya kental, Islam itu kenal dengan sikap-sikap berpolitik. Jadi Islam dan politik saling nyambung. Maka Islam pasti ada politik, kalau politik belum tentu pasti Islam. Itu yang pertama, cerita tentang sikap politik zaman Rasulullah mulai awal sampai akhir. Berikutnya yang kedua, karena pasca Rasulullah secara tersurat Rasulullah itu tidak pernah mewariskan sistem politik baru. Sistem ya, kita bicara sistem. Kalau tadi kan sikap. Rasulullah secara pasti tidak mewariskan sistem politik baru, tidak. Sehingga Rasulullah beliau tidak pernah mengatakan ini harus begini, ini harus begini, tidak. Sampai kemudian Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, kemudian sebelum beliau dikuburkan, itu pada geger. Ini gimana ini Rasulullah itu mau dikubur di mana? Siapa yang memutusi? Karena tidak ada pimpinannya. Orang punya pengalaman, Rasulullah harus dikubur di sini, di tempat sini. Wah, ini rame di urusan ini. Maka kemudian kumpullah sahabat-sahabat di satu tempat namanya Bani Thaqifah. Nah, di tempat itu kemudian mereka berebut. Iki kudune ono sing dadi pimpinan. Orang Ansor dari Madinah mengatakan, kami yang berhak jadi pimpinan karena ini pribumi kampungan, dan kami adalah orang yang menolong orang Mekah, maka kami yang berhak. Dari pihak Muhajirin mengatakan tidak bisa. Yang namanya pimpinan itu harus dari Quraisy. Lalu siapa? Kami. Akhirnya karena tidak ada sistem politik yang diwariskan Rasulullah secara baku, mari kita musyawarah saja. Sehingga ada sistem memilih pemimpin dalam politik Islam itu adalah dengan bermusyawarah. Namanya ahlul halli wal aqdi. Jadi dipilih tokoh-tokoh tertentu, lalu kemudian mereka yang memilih. Nah, pada saat tokoh-tokoh ini mau memilih pemimpin, mereka bingung. Ini kriterianya apa? Karena Rasulullah tidak pernah
pernah memberikan kriteria baku. Kriteria baku Y, terus apaan belum? Kalaupun pernah Rasulullah menyampaikan itu tersirat, sehingga mereka buka. Biasanya wahai, ayo kita kumpulkan syarat. Pertama, Rasulullah menyampaikan bahwa syarat pimpinan adalah Quraisy. Syarat pimpinan adalah suku Quraisy. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat dari titik ini, nanti kalau kita ngaji fikih yang urusan ini, fikih kepemimpinan, fikih siasat, fikih politik, maka ada satu ungkapan bahwa syarat khalifah adalah dari Quraisy. Ini sudah dirame antara HTI dan non HTI di sini. Kalau Hizbut Tahrir Indonesia, mereka memberikan gagasan bahwa yang jadi khalifah di dalam sebuah khilafah itu tidak harus Quraisy. Tetapi dalam pandangan ulama fikih secara umum mengatakan khalifah itu dalam satu sistem khilafah harus merupakan orang Quraisy. Nah, ini bedanya. Ini agak ramai juga ini. Kalau ada diskusi antara Hizbut Tahrir dengan non Hizbut Tahrir. Ini kan bicara tentang khilafah kan, bicara tentang kepemimpinan. Jadi siapa yang berhak? Itu satu yang menjadi acuan Quraisy. Jadi mau ngarap sing Quraisy. Yang kedua yang menjadi acuan pada masa itu adalah siapa yang pernah menggantikan Rasulullah. Karena khalifah itu pengganti. Maka mereka menunjuk pada Abu Bakar yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah mengganti jadi imam sholat. Orang lalu menerjemahkan bahwa Rasulullah secara tersirat memberitahu bahwa pengganti saya kalau dalam sholat adalah Abu Bakar, maka pengganti saya sesudah saya meninggal adalah Abu Bakar. Itu terjemah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi pendukung Ali Ramato tidak bisa, mestinya Ali yang jadi pimpinan. Tapi waktu itu, waktu kumpulan, Ali bin Abi Thalib tidak ikut kumpulan, boten melu juga. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib shahidul musibah, sedang kena musibah. Kalau semua wafat, beliau ngurusi di rumah, ini ngurusi di tempat lain. Itu ceritanya begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian para sahabat juga melihat ayat, beberapa ayat kan ada surat Asyura. Asyura itu membicarakan tentang musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ada ayat lain wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarah dalam urusan. Maka mereka akhirnya menyepakati dengan metode-metode yang ada itu, yang disarikan dari apa yang pernah disampaikan Rasulullah, diterjemahkan dari perbuatan Rasulullah, maka mereka akhirnya memilih Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu sistemnya. Kemudian sesudah Abu Bakar menjelang wafat, beliau pesan, sesuk nek aku mati, sing dicalonke dadi penggantiku iki. Itu dilakukan. Kemudian pada masa Utsman, pada masa Ali dan seterusnya, ternyata ada perbedaan sistem politik yang dianut oleh para khalifah pada masa itu. Sehingga para ulama hari ini mengatakan bahwa tidak ada sistem politik baku dalam Islam. Sistemnya ya yang baku. Selagi ada musyawarah, selagi ada unsur maslahah, ada upaya-upaya kebaikan yang dikehendaki di situ, maka silakan. Sehingga kenapa? Ada yang mengharapkan mentauhidkan demokrasi, dan ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu boleh karena itu bagian dari musyawarah. Ini kan karena tidak ada sistem bakunya. Jadi kalau kita bicara demokrasi,
Boleh atau tidak? Ini kan pasti ada perdebatan. Ada yang mengatakan demokrasi itu togut kafir. Maka teman-teman yang anti demokrasi itu mengatakan bahwa memilih baik gubernur, presiden, bupati, wakil rakyat itu haram, dosa. Itu teman-teman ada yang bilang begitu. Termasuk Hizbut Tahrir kan juga mengatakan begitu, dan teman-teman yang lain. Nah jadi karena berpendapat bahwa tidak ada demokrasi dalam Islam. Nah, ulama yang lain mengatakan bahwa demokrasi itu pilihan tepat hari ini, walaupun belum ideal. Belum ideal. Kenapa belum ideal? Ya karena sistem yang ada selain itu tidak lebih baik daripada sistem demokrasi. Nah ini kan bicara masalah sistem, Bapak Ibu. Sekali lagi dibicarakan tentang sistem, bagunya itu tidak disebut bahwa kemudian penerjemahan dari para ulama modern yang begini apa monarki atau kerajaan atau kan presidensial dan seterusnya, itu cara-cara yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Nah, itu Islam melihatnya dari sisi itu. Maka ada kompromi. Kayak di Indonesia orang-orang Islam, partai Islam atau yang berbasis Islam, mereka mau berpolitik. Mau berpolitik walaupun tahu bahwa demokrasi bukanlah yang terbaik, tetapi saat ini dianggap yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi modelnya begitu. Nah yang terakhir ini tadi betul kalau dibahas teman-teman, maka harus segera diselesaikan bahasannya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang paling berbahaya itu adalah memperkosa Islam untuk kepentingan politik. Nah ini yang bahaya. Bapak Ibu, kita tahu Sunni dan Syiah itu sudah ada sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka berbeda pendapat, iya. Mereka tidak sama, iya. Mereka pertentangan, iya. Tapi kalau sampai mereka berperang kemudian bunuh-bunuhan, sejarah membuktikan itu pasti karena latar belakang kekuasaan, bukan agamanya. Jadi contohnya begini, mazhab Maliki dengan Syafi'i itu beda jauh, tapi mereka tidak pernah bunuh-bunuhan karena itu. Walaupun pertentangan tapi bukan paten-patenan. Ketika sudah bunuh-membunuh, itu fakta sejarah membuktikan karena kekuasaan. Karena kekuasaan. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ketika satu perbedaan dalam urusan agama, baik perbedaan madhab, manhaj ataupun yang lain, kemudian dijadikan pemantik pertentangan dalam politik. Itu yang jadi masalah. Nah ini yang perlu kita hindari. Saya, panjenengan dan orang lain di luar sana boleh berbeda madhab, bisa berbeda pandangan, tetapi kalaupun kita berbeda pandangan sekeras apapun perbedaan kita dilarang menumpahkan darah orang lain. Karena begitu politik sudah masuk di situ, ada unsur-unsur kepentingan kekuasaan yang ada di situ, yang ada adalah pembantaian baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Itu udah fakta sejarah, kita tidak bisa mengingkari itu. Bahwa politik dalam Islam itu wajib adanya, tetapi menggunakan Islam sebagai kepentingan politik untuk tujuan-tujuan yang tidak benar itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka ulama lebih kompromi terhadap ini. Contoh dulu yang namanya Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah itu kan gitu. Gampangannya. Ini negara utara, gubernurnya
ada gubernur Badajo, gubernur Susuan lah kira-kira. Nah, gubernur Susuan tidak setuju dengan Raja Ungaran. Lalu mereka membangun kekuatan. Sesudah membangun kekuatan, mereka buat memberontak. Memberontak itu kalau ulama mengatakan pemberontak itu haram, mereka boleh dibunuh karena memberontak. Ini fatwa sudah mengalirkan darah. Dilalah kersane Gusti Allah atas usaha yang dilakukan oleh gubernur Susuan mau menang melawan Raja Ungaran. Jadi sebetulnya menurut maka para ulama apakah kemudian tetap menetapkan Raja Ungaran sebagai raja dan itu pemerintah mboten fatwane malih rajane ganti gubernur Susuan. Dadi nek Raja Ungaran saiki meh melawan dhek gantian dari buron. Itu kan kompromi politik gitu. Dan itu betul-betul terjadi pada sejarah Islam. Artinya apa? Sesungguhnya yang dikehendaki ojo gendut, ojo dong menumpahkan darah apalagi sesama Muslim. Itu yang dimaksud para ulama sejak termasuk di Indonesia, termasuk di kenapa? Karena di Suriah, di Irak sudah terjadi begitu. Maka di Indonesia para ulama itu udahlah kompromi dengan kondisi yang ada. Loh, kita harus perang begini, perang itu hasilnya tidak baik untuk semuanya. Karena Anda itu hanya diperangkat, kecuali nek perangnya lawan wong kafir, beda. Wong ini perangnya sesama Muslim. Nah ini yang harus diwaspadai. Kita harus hati-hati berkaitan dengan bicara politik. Maka ada istilah politik identitas dan seterusnya. Di politik itu nomor sih.